Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, sahabat Bikus. Setelah 2 minggu habis lebaran, kali ini Bikus bisa sempat ambil konten ya. Teman-teman yang baru mengikuti channel saya, tolong segera subscribe dan tolong di share dan di like ya. Dan jangan lupa ketik tanda loncengnya. Nah, ini Bikus ngambil konten di Kramat Jati, di Kramat Jati, di Pasar Jaya Kramat Jati. Ini pasar terbesar di Indonesia untuk buah-buah dan macam-macam ya. Ini saya akan melaporkan pandangan mata saya di buah-buahan dulu ya. Oh, ini bapaknya nih. Ini apa nih, Pak? Nanas, Pak? Nanas, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini beli ya, tuh nih bapaknya itu beli nih, tuh gede. Jadi ini tuh Masya Allah, ini bapaknya ya, pulaan ya, jadi dagang, Masya Allah. Ini pasien Pak, namanya Pak, lagi konten Pak, Mas Andri ini ya. Ini salah satu sahabat Mas Andri, ini dagang buah-buahan. Jadi ini lihat ya. Oh, jualnya di mana Mas? Oh, Pancoran. Jadi tiap hari nih dong sini, tiap hari. Anu dong, Mas, sedikit dong Mas, wawancara Mas. Ya. Sama bosnya dulu tak? Oh, ini bosnya nih. Oh, waduh, terima kasih. Mas siapa nih? Mas Put. Mas Put. Ya. Dalamnya di. Dalamnya denak. Loh, saya dari Kudus, Pati. Ya. Dalam. Tonggo. Berarti ini kalau di Demak kan yang bagus itu buah apa ya? Binding sama jambu. Iya. Demak ini di Demak. Nah, ini teman-teman ya, ini ketemu teman daerah lah ya. Saya juga pernah di daerah sana, ambilnya dari beberapa tempat ya berarti. Oh, iya. Oke, ini perjuangannya luar biasa ya. Kalau yang namanya buah-buahan itu luar biasa. Jadi beliau ini sudah berapa tahun Mas? Ya, 10 tahunan Pak. Tuh, 10 tahun buat kios, orang daerah ngadu nasib di Jakarta gitu. Tapi karyawannya berapa? Karyawan ada 7 Pak. Loh, karyawan aja 7 loh teman-teman. Jadi 9 ya ternyata ada. Ini dari 1 orang bisa mengaryakan 9 orang, itu luar biasa sobat ya. Ini jualan buah. Jadi saya ingin konten ini bisa membuka wawasan teman-teman ya, bahwa bisnis itu banyak. Yang penting mau ya Mas ya. Yang sebelum main buah-buahan main apa? Oh, dari pertama sama buah-buahan Pak. Begitu. Ya, ya. Wah, langsung kerja. Tadinya di pasar Minggu. Ya, kaki 5. Awalnya kaki 5. Terus 10 tahun yang lalu ya. Ya. Sekarang di Pancoran ya, itu buka di Mampang. Ya. Oh, Mampang itu mana? Saya yang Kota Jaya sama Tegal Parang. Oh, daerah Mampang, Tegal Parang. Dan beliau ini diawali dari mulai kecil di apa namanya, pinggir-pinggir jalan gitu ya. Masya Allah. Itu sobat, luar biasa ya perjalanan orang usaha ya. Ini dari kecil sampai menjadi gede ya. Ini juga nih, nah ini juga, ini teman-teman. Nah ini juga ya. Saya akan masuk ke tempat pembeliannya ya. Oke, saya akan masuk ke tempatnya, ke losnya ya. A few moments later. Oh, ini Mas. Wah, ini sunrise pisang nih. Waduh, ini pisang sunrise ya. Murah Pak. Murah. Sapok ini berapa Mas? 160. 160. Ini sunrise.
Satu kilo 160. Macam-macam Pak. Macam-macam. Ada Iya. Tuhan. Nah, kalau mereka jualnya berapa Mas biasanya Yang orang-orang pengeteng Pak. ngeteng? Yang pengeteng sih tergantung Pak. Kadang ada yang di wrapping itu dulu 10.000 2 biji. Oh, 10.000 2 Yang biji. jumlah. Padahal ini sini berapa biji? Ya 75. 75 biji. Jadi sobat ya, dalam satu box ini 75 pisang ya, Lo nggak ngopi? Udah. macam-macam. Gimana, kan? Oh, iya. Ini sama pisang juga ya. Khusus pisang berarti ini ya. Jadi ini kalau Anda mau olahan pisang, nah ini langsung masuk di lapak paling kanan nih, paling depan nih ya. Ah, paling depan. Mana? Mandiri, Margono. Nah, ini nih. Namanya Prayut Stick Pisang. Nah, ini. Jadi ini macam-macam ini, ya. Kalau ini jeruk siapa ini? Jeruk. Ini Oh. Oh, ini salah. Ini salah berapa, Mas? Saya tahu. Salah. 5.000. 5.000. Apa? Oh, per kilo. Nah, ini sobat ya. Kalau mau dagang salah ini juga ada di daerah sini tuh tempatnya. Oke. Mas dengan apa nih namanya? Ini JPR ya, di los ini jualan salah nih. Segini ini 5.000 per kilo. Nah, kalau Anda jual di luar biasanya bisa jadi 10 ya Mas ya. 10. Jadi untungnya 50%. 100%. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Wah, ini losnya luas banget, sobat. Oh, ini apa nih? Macam-macam. Tuh. manis lah ini. Palembang punya ini. Berapa sekilo Mas? Enggak, ini sekarang. Sekarang berapa? 100.000 ya. 100.000. Isinya berapa kilo? Ngerti dah. Oh, Coba ngerti dah. 18. Ini ya contohnya ya. Ini ini 218. Ini 180. Oh, Ini gede ya gede. Yang gede. 200. tuh. Ini ada jambu. Nah, ini jambu di jeruk. Ih, jeruknya cantik-cantik. Cantik-cantik. Jeruk mana? Medan, Mas. Jeruk Medan. Ini satu box nih. Gini kalau belinya. Berapa, Mas? 280 ya. Oh, 28.000 per kilo. Ih, manis-manis. Nih ya. Cepet. 28.000 per kilo. Luar biasa. Ini apa nih? Kates ya, Mas. Nih. Tuh. Jadi kalau buah-buahan itu bukanya pagi, ya pagi teman-teman. Pagi buka dia. Itu banyak sekali nih. Coba masuk ya, masuk. Ini daerah Ramat Jati spesial jualan buah-buahan ya. Ini tuh mangga. Oh, kafe jus. Oh, ini mangganya nih, arum manis nih. Oh, ya, gede banget tuh, bagus ya, sobat. Jadi teman-teman ya, kalau arum manis ini di sini, kalau Anda mau beli, itu harga jual di sini 30.000 bisa turun ya, tergantung musimnya. Sekarang lagi musim nggak nih? Belum ya? Oke. Baru mau mulai. Oke. Mas, dengan Mas siapa nih? Tuh. Mas Bowo. Mas Bowo. Ya, Mas Bowo. Siap. Nah, gini-gini dong Mas Bowo. Ya. Mas, berarti kalau pengecer itu jualnya berapa tadi? Jualnya biasanya ngambil untung tuh sekitar 10 sampai 15. Lihat kondisinya. 15.000 atau Mas? Iya per kilo, 15.000 per kilo. 15.000. Gede banget untungnya ya. Oke. Bisa jual 45 kalau yang per bagus kilo. bisa 50.000. Kalau yang bagus. Iya. Ini mateng
proses ya matangnya ya. Proses dia Jadi- pertama petik, terus Hmm. kasih karbit kan, sampai perjalanan. Mas Bowo tadi Mas. Mas Bowo, Mas Bowo itu khusus ini saja, Iya buat mangga doang. mangga doang. Iya. Dapatnya dari mana Mas? Mangga kalau hari ini dari Aceh. Iya dari Aceh. Sobat, jadi ternyata mangganya dari Aceh nih, bukan dari Temanggung ya, bukan dari, biasanya dari Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau aku biasa mangga Jepara. Kayak apa asli Jepara, orang Tuh, Jepara. kemarin di Jepara Cangan tahunan. Loh, wah ini ketemu sohib nih. Jadi ceritanya, sobat ya, saya itu orang tua saya itu asli Pedangaan, ibu saya itu asli Mayong. Nah, Mayang ya. Mayang Ya. Kabupaten Kudus. Betul. Ya. Jadi ini ketemu saudara saya. Ya. Wah luar biasa. Dan Iya. petani banyak itu daerah Teluk Sidi. Lo ya, telur bener. Oh, Kaliaman iyalah. Petani-petani di situ. Ini main mangga udah lama. Aku main dulu masih ikut orang masuk Indo itu aku 2011. 2011. Ikut orang yang mau. Dia sekarang udah buka sendiri. Buka sendiri. Jadi sobat ya, ini Mas Bowo ini awalnya ngikut orang, ya, belajar, sekarang dia mandiri, ya, dia sewa tempat sendiri, ini sewa ya, Ya. tempat sendiri, kemudian dia jualan dan khusus mangga, enggak selain mangga apa biasanya? Biasa naga sih. Naga. Iya, naga. Oh, Naga. kalau naga dari mana? Naga dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi Nah, ya. dari Banyuwangi. Pasti. Kalau naga gimana? Naga itu nota. Oh, Nota sekarang kalau ini kan ada yang nota, ada yang komisi. kalau gini ini komisi. Komisi ada, nota ada. Oke ya. Jadi sahabat kalau mau jualan ini memang daerah sini itu daerah khusus untuk buah-buahan ya. Dan kalau Anda mau jualan kayak tadi itu ada temen yang jualan di Mampang, Nah, dan iya. itu dia buat kios. Iya. Ternyata orang Jepara juga. Salah. Demak, Oh, Demak, ya. Demak tadi. Demak. Iya. Jualan ini 24 jam ya. 24 jam. Tapi kalau buah-buahan sebaiknya pagi katanya. Apa gimana? Pagi kalau mau beli. Kalau mau beli pagi bisa, cuma kebanyakan malam-malam Bang. Malam ya, Ya, soalnya Amin. kalau pagi sini kan dia suka Oh dia, gitu. dia pasti fokus dia jam 10 malaman tutup. Iya. Sekalian belanja kan Oh. terus pulang ke kios tidur. Iya. Tidur paginya buka lagi. Jadi sekarang sudah punya keluarga Alhamdulillah ada di di kampung. kampung ya. Oh, jadi Anak. Mas Bowo ini Baru nikah. anaknya baru nikah, anaknya satu di kampung. Perjuangannya sudah Dari 2012 lah awal. 2012 ini lebih dari 10 tahun loh kan. Tapi dulu ikut orang dulu, baru sekarang menjalani sendiri ya. Ya, Oke, Mas, gimana perjalanannya gimana? Kalau jatuh bangun beneran. Jatuh banget. Iya. Mas yang disebut jatuh gimana saat Anda jatuh? Ya biasanya kita gimana sih? Kita kalau nota kan, taunya kan wah udah murah apa gimana tahu kan namanya cuaca, namanya apa kan gak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ketinggian nota. Sekali kalau kita nggak dijual di rukin sekalian, tambah dalam lagi ruginya. Seandainya nota kita 10.000 lah. Ternyata cuaca kayak gini, orang tawaran 8.000. Langsung sikat aja. Daripada gitu. dibiarin namanya buah kan ada nyawanya. Oh, Lah, buah itu ada nyawanya. Jadi semakin lama nyawanya semakin mati. Iya gitu. Kalau kita itu. Jadi resikonya di situ ya. Pasti. Iya. Kecuali kita jualan toko bangunan mah dibiarin tambah naik kan gitu Betul. ibaratnya. Tapi Mas kan punya pelanggan. Pasti Pasti ada. katanya orang begitu ini mangga turun dari truk sudah ada yang ngambil. Ada yang pesen, ada tinggal kita marketingnya lah, kita Gitu ya. nawar-nawarin pasti ya berusaha lah, namanya orang berusaha. Iya. Ya. Pelanggannya udah banyak. Alhamdulillah ada. Gitu ya. Banyak lah ya. Pelanggannya itu dikasih apa? Anda punya nyatetin nggak pelanggan-pelanggan? Enggak yang apalah orang-orang yang belajar kan itu aja kok aslinya kok. Oh gitu ya. Iya. Kalau orang satu dua yang nggak kenal ya orang lewatan ya kan. Tapi banyak kan ada apal sih yang belanja sama. Apal ya. Iya. Orang Mereka baru sama orang muka baru muka lama udah. Ya, Mereka punya toko-toko atau iya pasti di kios. daerah mana pasti kita tahu. Kasih daerah Bogor, Nah, daerah mana. Kalau tadi kan masalahnya itu tadi ya, kalau notanya itu artinya sudah dibeli 10.000, ternyata cuacanya nggak bagus. Iya, Oh, tawaran 8.000 udah sikat aja. sikat aja. Kalau kita nunggu besok lagi goceng tambah dalam. Iya gitu. Ini menarik ya, kalau kita jualan material itu kan biar seminggu juga nggak ada masalah ya kan. Semen tambah Tapi naik. kalau makanan Isi ya. tambah naik. Nah Mas, serunya gimana? Kalau serunya ya kalau pas
istilahnya kalau harganya bagus-bagus, untungnya lumayan itu. Ya Apa itu? tertantang aja kita sih kadang sih, masyarakat saat ada gebrakan kadang tahu-tahu kan pada takut nurunin, seandainya kan cuaca hujan takut nurunin, kita tahu-tahu turun sendiri tuh bisa naikin harga lagi. Kita buat nyari pulihan yang sebelum-sebelumnya buat nutup rugi yang kemarin-kemarin. Oh gitu ya. Iya. Wah, Kita harus pinter-pinteran baca pasar. baca pasar. Membaca pasar lah terus. Gimana membaca pasar? Yang kita lihat, kadang kan kalau lagi hujan kan pasti pada gak berani. Pada apa gak berani kan gitu kan. Nah, kita maju aja, ikhtiar aja. Kalau pasti ada hadiah lah. Nah ini sobat ya, ternyata ya ada cara membaca pasar dari cuaca. Kalau cuacanya mendung, waduh. Tapi ini gimana habis lebaran nih? Cuaca lumayan lah ya. Orang baru mulai dagang lagi ya. Cuma ya agak adem lah ya. Agak adem. Jangan ngomong sepi, adem. Adem. Nah, pamali. Nggak boleh ngomong sepi. Pamali adem. Pasar gimana adem udah gitu. Iya. Iya. Jadi jangan ngomong sepi, pamali. Kalau bagi kita lah jadinya. Kalau sepi beneran malah. Kalau adem kan biasa ibaratnya. Mas boleh tahu Mas di sini ada berapa pedagang seperti Mas? Wah, banyak. Kira-kira. Banyak ini ribuan, ratusan. Yang khusus buah. Oh, khusus buah. Khusus buah. Khusus buah ini nyampe los B ya salah. Nah, A, B, C, D. nah. Itu setiap los itu tahu nggak kayak itu nggak pernah ngitung. Banyak sih, cuma ini blok 200-an lah ya. ada lebih ya. Yang jual buah tok itu ada ya? Iya, belum sayur, belum bumbu. Enggak kalau itu. Kalau buah saja Buah aja ada 200-an. ada Lebih malah ya. sampai sono. Jadi ya, itulah hidup ya, perjuangannya luar biasa, Mas. Masuk ini dari para ya, dari Sangaan ya. Ya, kota kecil tapi ngadu nasib di sini sudah hampir 11 12 tahun ya, udah 12 tahun kalau dari 2012. Luar biasa semangatnya. Mas, kira-kira apa mental yang harus dimiliki oleh penjual-penjual kayak Anda ini? Terutama jujur sih. Jujur. Kita gimana ya? Jangan takut lah pokoknya lah. Kita percaya aja lah, kita nah Allah itu kan, Tuhan lah kita kan gitu kan. Hubungan dengan supplier itu gimana? Ada modal duluan atau gimana? Ya saling percaya aja kita. Habis baru transfer. Ada yang minta uang duluan ada. Ada yang modal duluan. Nah, kebanyakan Yang baru kenal. Nah, Oke. kebanyakan sih ya ini jaga kepercayaan sih Pak. Kita jangan sampai itulah. Kalau pengen awet sini. Mas, kenapa ini dari Aceh ya? Soalnya kan nggak musim di Jawa belum. Di Jawa tidak Adanya musim, dari adanya Aceh. dari Aceh. Aceh sedang musim. Oh gitu. Ya. Selain ini mainnya di Naga ya. Ada. Nah, itu kalau sudah kayak di sini nggak berani main di buku atau main di salah gitu. Bisa. Bisa. Cuma kan kita gimana sih fokus aja di situ ya. Itu kalau banyak kan malah kadang gimana ya. Nama takutnya kalau apalagi kalau duku wah resiko ngeri kalau duku itu. Oh gitu. Iya. Kalau aku belum berani ya. Belum berani. Iya. Paling ngeri apa? Paling ngeri duku ya paling ngeri. Soalnya apa? Dari pagi turun. Nah, Biasa kan kalau nggak laku ya udah siang pasti hitam. Apalagi ntar sore tambah hitam. Malamnya udah nggak kebuang. Apalagi ntar kalau udah hitam nggak ada yang mau kan. Buang semua. itu paling berisiko ya. Resiko duku. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman, buah-buahan yang paling berisiko itu duku ternyata ya. Jadi yang paling minimal risikonya agak lumayan apa? Yang agak lama gitu. Gak lama kalau aku sih semangka kayak gitu ya. Mas ya jadi kan awet. Enggak semangka losnya sono belakang tidak. Oh. Di sini nggak boleh sih. Ya boleh sih boleh, cuma kan banyak kan losnya di sana di lose ya belakang. Mas tadi bilang fokus ke mangga, Iya. ya kan nggak mau ganti-ganti ini rabi ini. Kenapa? Ya pegangannya sih Pak dari dulu sih. Oke. Artinya Anda pegangan Fokus itu lah. fokus ya. Fokus. Oke. Jadi satu Tetap ini sama ya, sobat Cipikus ya. Di mana-mana itu harus fokus. Ternyata Mas Bowo juga begitu. Kalau dia nggak fokus, nggak akan mengenali mangga ini enak dan mangga ini baik. Iya. Betul nggak? Iya. Paling enak itu mangga apa Mas? Kalau paling enak itu kalau bagiku sih harum manis. Harum manis. Sama gedung gincu. Sama Gedung gincu. dong gitu. Iya. Oh, Yang warnanya merah blut-blut. Ada baunya wangi. Pernah yang dari Indramayu. ya dari Majalengka itu. Majalengka. Iya. Kalau harum manis dari Harum manis dari seluruh Indonesia ya ada. Ada ya? Iya. Tapi kalau udah musim Jawa dari mana? Jawa Tengah. Jawa termasuk ini harum manis. Iya. Oke.
Ini sobat ya, mangga yang paling enak ini menurut pedagang ya. Ini pedagang top loh, ini pedagang dari pusatnya langsung nih Kramat Jati itu arum manis ya. Ingat ya, arum manis. Dan yang nomor 2 tadi apa? Kalau nomor 1 biasanya ya tergantung selera sih Pak. Selera. Cuma kalau malam-malam gedong kincu. Gedung kincu. Iya. Gedung kincu. Gedong kincu. Gedong kincu. Oh gedong ya, mangga gedong kincu itu warnanya agak merah tapi sekarang lagi nggak ada. Itu juga enak, manis sekali ya, baunya wangi. Jadi Ya, dua karbit ya. tanpa karbit Tanpa ya. karbit. Aduh, luar biasa. Mas, terima kasih ini Mas Bo ya. Nama channel saya ini GP Kus. Oke, siap. Iya. Pokoknya subscribe lah kalau GP Kus. Ada ya GP Kus. Siap. Oke. Subscribe lah. Makasih Mas. Oke, siap, Makasih. Pak, siap. Mudah-mudahan laris manis. Amin, amin, Oke, amin. makasih. Ini sobat nih. Wow. Wawancara dengan Mas Bowo tadi ya. Ya ini sekarang saya cek. Ini apa namanya? Alpukat, masya Allah, lupa. Ini alpukat saudara-saudara ya, sahabat Jibikus, Mas. Jadi sobat ya, kalau anda alpukatnya cantik-cantik sekali. Tuh di sini 1 karton itu 50 kilo, 1 kilonya 30.000. Oke, ya ini. Kalau dijual lagi berapa jadi Mas? Saya ya paling ada yang 65 70. sekilonya. Oh ya? Oh, ini lagi mahal atau di mana nih? Iya lagi. Lagi mahal karena lagi nggak musim. Ini kalau boleh tahu dari mana nih? Lampung. Sobat, ini kok cantik-cantik sekali ya. Ini warnanya kuning itu ya Mas ya? Iya, mentega. Oh, mentega. Tuh. Di sini harga per kilonya 30.000. Kalau Anda masih mau jualan di sana, Anda bisa jual 50, 60 terserah Anda lah. Ya. Oke, tapi kalau beli banyak bisa kurang. Bisa. Oke. Halo, Pak. Oh, ini apa ini? Anu jambu. Ini saudara jambu nih, alah ngomong jambu kok susah. Jambu kluthuk. Ya. Nah, ini salah nih orangnya. Ah. Salah mana? Salah Jogja. Salah kodok. Pondok. Oke, ini jualan juga ada. Oh, ini macam-macam ini ya. Enggak khusus salad toh. Ada ini juga sirsat. Waduh, Salah ada. Masya Allah, luar biasa. Oke. Ini kok kecil-kecil ya? Itu buah manggis sari. Buat manggis seri. Oke. Ada pisang juga ada tuh. Wow. Orangnya Oke. juga nggak ada nggak apa-apa itu di konten sekalian. Ya, biar laku. Sampean yang punya Apa? jenengan. Ya. Oh, Mas siapa nih? Mas apa? Pak No Pak No. Pak No ini dari mana ini? dari Jawa Tengah. Mana? Purwodadi. Oh, Tonggoan lah. Meanwhile, Pak No, Anda sudah berapa lama ini jadi pedagang ini? Dari 2005 sampai sekarang. 2005 artinya lebih dari 10 tahun 4 lebih. tahun. Nggak nyampe dong, 20 ya, gila ya, 20 tahun. Waktu itu masih muda dong, Ya, masih muda. Dan awalnya ikut orang atau sudah langsung pedagang? ikut orang dulu nggak bisa langsung. Berapa tahun ikut orang? Ikut orang 5 tahun. Tuh, ya teman-teman, ternyata konsepnya harus Pak? ikut orang, ya, ikut orang tidak hanya setahun, 5 tahun. Tahun kalikunya ya. 5 tahun ikut Mas orang. No ini dari Purwodadi, ya, sahabat Purwodadi ini. Oh, nah, sudah. Apa saja nih Mas dagangnya? Jambu lokal, Jamu ketal, terus alpukat, salak. alpukat, macam-macam ya. Ya, Oke. Tinggal di mana? Jakarta atau di tinggal di Jakarta. keluarga semua? Ini punya 2 lot. Wis 2 lot ya. Mas, apa ini? Pahit getirnya. Aduh, kalau pahit jangan ceritain Pak, manisnya aja. Manisnya ya, manisnya gimana? Manisnya makan salak. Lumayan. Hmm. Jadi gimana hubungan dengan apa reses apa Yang jual? penting intinya usaha itu komitmen.
Satu Komitmen. cuma kepercayaan sama di antara pengirim dan penjual sini. Oke, percaya aja. Hmm. Jadi artinya Anda bisa menukar kepercayaan sama penjual, itu Nah. tidak perlu uang cash dulu, tapi dititipin Enggak, gitu. kita jualan tapi baru nota, ambil ke nota. Jadi ada waktunya berapa minggu biasanya? Ya tergantung komitmen kita, perjanjian sama pihak pengirim sama kita yang penjual kan gitu. Iya, iya, iya. Yang penting sama-sama saling terbuka dan saling kejujuran aja udah jalan. Di mana-mana ya sobat ya, ternyata jujur itu nomor satu. Mas No ini juga menyampaikan begitu ya, bahwa karena kalau nggak jujur nggak dipercaya, baik oleh penjual maupun pembeli. Iya. Mas, customernya dari mana? Kalau masalah konsumen dari pasar, semuanya pasar lah. Gitu ya. Iya. Apa yang Anda lakukan terhadap customer itu? Artinya gini, ngerawat TV. Ya yang jelas kalau kita kan bisa jual dari konsumen. Kalau bisa kita kan pelayanan konsumen dengan baik. Gitu. Nggak asal jual gitu kan. Ada hadiah-hadiah atau bonus-bonus buat customer? Ya kalau itu masalah seperti itu kan bonus tahunan tinggal kita aja sendiri lah. Etika. Etika ya. Jadi kalau dalam bahasa customer service itu kan ada pelayanan pelanggan gitu ya. Nah, Mas No ini yang Anda lakukan untuk pelayan pelanggan. Ya kita sebaik-baik mungkin untuk melayani pelanggan-pelanggan kita. Masalah konsumen kan. Biar konsumen kita itu terlalu percaya sama kita, gimana caranya kan. Mas, untuk yang kalau mau pulaan di sini lah, beli di situ, mereka untungnya berapa persen? Kalau masalah keuntungan kita nggak tahu. Karena masalah itu kan minimal orang pengecer itu kan minimal ngambil 5%. 5%. Dari Bukan tadi ada bilang 15.000 per kilo. ya itu kan diambil kalau ribuan. Seandainya belanjanya di antara 5.000 jual 10.000, berarti kan 5%. Kalau 5.000 jual 10.000 itu 100%. Ya enggak, ngambilnya cuma 5.000. Oh, ngambilnya cuma. Itu kan keuntungan 5.000 Pak. Iya, Kalau iya, dari iya. modal ya 10%. Iya. Kalah saya hitungnya, kalah bener. Oh gitu ya. Minimal orang ngecer itu kan 5% lah minimal. Minimal ya. Kalau malah masalah maksimal itu terserah yang pengecer lagi. Aja Ya. bisa 10%. Nah itu tergantung lah. Mas, kalau buah-buahan yang paling berisiko apa menurut Mas? Semua berisiko Pak kalau masalah buah. Enggak, paling berisiko. Iya semuanya. Semuanya. 10% berisiko semua. Nggak ada namanya nggak berisiko. Kan ada yang tahan agak lama, ada yang Iya, biarpun tahan lama minimal 3 hari berisiko semua, nggak ada kata nggak berisiko. oke. Nah, gimana itu strategi Mas untuk mengatasi risiko itu? Nah, risiko itu siasati ya, kalau kita jualnya kan lihat pasar, kondisi pasar kalau sepi ya kita jual di bawah modal supaya kita nggak berisiko ya lebih banyak kan. Iya. Berarti kan kita risiko cuma satu, kerugian dari harga modal. Oh, ternyata jualnya bisa harga pasar juga ya. Ngeri juga ya, ngeri saudara. Kita untuk mempertahankan modal ya kita hancur 3 kali risiko. Dari BS iya, dari susut iya, dari pengeluaran kita ya. Iya. Mendingan cukup sekali tapi langsung habis. Oke, Mas, kalau gini konsepnya berarti di sini kayak ini kan ada banyak nih. Ini memang konsepnya diimbu di sini atau enggak? Enggak ya, langsung jual itu. Iya langsung jual, datang langsung kita siap jual. Oke. Jadi nggak ada proses ngimbu sengaja Nggak ada. beli yang mentah terus mantap. Kalau di sini prospeknya Pak, matang laku, mentah juga laku. Oke. Nah, kalau di sini berapanya? Apa Pak? Apat kalau apat mah tinggal tergantung dari daerah-daerah masing-masing. Ada gitu, ada Iya. juga. Yang Nggak bagus bisa. dari mana? Ya tergantung buahnya juga. Buahnya kalau bagus ya bisa nota mahal, kalau kurangnya asal-asalan juga murah. Yang bagus dari mana? Mas? Kalau buah Kalau sekarang bagus semua sih Pak. bagus semua dari manapun, yang penting Dari mana kualitas ini. Nah, yang penting kualitas. Mas, caranya biar kualitas kalau kayak gini Anda gimana caranya? Feeling atau Ya dirasain? enggak kan, kita lihat Pak speknya yang bagus yang mana kan kelihatan, yang jelek yang mana. Oke. Nah kalau main feeling ntar sama aja beli kucing dalam karung, kita nggak tahu. Oke. Nah, berarti
dibuka dulu atau tidak? Iya. Oke. Kita Atau kan trust ada- tadi ya? Nah, kita kan ada komitmen untuk mengirimkan sama yang kita alokasi. Hmm. Barang super dan enggak itu kan sudah dipisah dari sana. Kita tinggal jual aja di sini. Ya, ini teman-teman ya. Jadi penjual pun dia juga hati-hati karena sekali tidak dipercaya oleh Mas Noh, dia nggak mau terima Mas Noh. Ya, betul. Jadi Mas Noh juga begitu. Kalau dia nggak hati-hati, nggak dipercaya sama customer. Nah itu tadi unsur trustnya ya, Nah, luar kita biasa. ya, Oke. sesama cari dagangan gitu. Yang penting satu, jaga komitmen dan kepercayaan. Jangan sampai diabaikan, Bu. Itu kerja di pasar. Kira-kira sebulan omsetnya berapa miliar? Kalau masalah omset mah kita nggak tahu Pak, naik turun kan. Kalau kita ngecek mah ya miliaran juga berkatanya. Oh gitu. Tapi kan pengeluarannya juga lebih besar juga. Oke. Karyawan berapa? Karyawan 8 orang. 8 orang. Itu ya. Sobat karyawan 8 orang ya. Luar biasa ya. Artinya ini yang menarik dari perjalanan untuk menjadi pengusaha itu, inilah konsepnya ya. Dia Mas Noh itu mendapatkan informasi, mengetahui seluk-beluknya, baru terjun. Boleh tahu nggak awal terjun itu modalnya berapa? Kalau awal terjun ya kita kan sebagai pedagang ya kita cari kepercayaan aja kan, dikit-dikit Pak. Gitu. Ya, di antara 10 peti, 20 peti, satu item dulu kita Satu dalamin. item. Nah, satu item kita dalamin dulu, kalau udah berjalan, nah tinggal main item lain. Oke. Nah, karena kita udah punya pegangan satu item. Apa Mas? Yang Kita pegangan satu itemnya kan dari jambu kristal. jambu kristal itu Ya, paling nomor itu satu lah ya. ya itu pokok kita. Kok Kang? Kalau yang lain-lain kan cuma sampingan. Sunah ya. Iya. Jadi Oh. orang di pasar tuh punya pegangan masing-masing. Kalau kayak orang naga itu, pegangannya udah naga. Pisang pegangannya pisang. Nggak bisa langsung untuk menguasai semuanya. Oke. Jadi di manajemennya amburadul juga ntar kan. Oke, feelingnya nggak ketemu ya nanti kalau Iya. wah kalau sudah. Tapi Anda ini main di ini banyak sekali nih. Ya, manggis. Iya. Oh. Kadang-kadang tapi ya ini. Ya, Nggak, yang tentu. Mas cara lihat pasar gimana? Artinya, oh pasar lagi bagus, wah ini. Terus Anda ambil gimana nih? Nah, kita nyari sikon aja Pak, pasar ini lemah apa ramai kan kita ngajari juga kan. Nah, kayak gini kan contoh nih. Ini contoh ntar ini bakalan sepi nih, contoh kayak gini. Dari pedagang aja nggak ada yang nongol jam segini kan. Biasanya jam segini kan udah ramai tuh, taruh yang jualan, yang beli, yang jualan. Nah ini bisa kemungkinan besar ramainya di malam. Di malam. Ya, Maka ini bukanya 24 jam. 24 jam tanpa berhenti. Tidurnya piye? Kalau saya mah bebas Pak, mau tidur sekarang dulu, besok juga boleh, ntar malam boleh. Karena bos ya. Jadi anak buah diganti-ganti ya. Kalau anak gua aplusan. Aplusan. Jadi siang Pak. Oke. Jadi Mas pengen tahu apa dan kira-kira apa yang ingin anda sampaikan kepada teman-teman channel saya nih? Ya, Kalau kita usaha itu seperti apa Mas? ya semua rekan-rekan bisnis upama usaha dagang ya satu jaga kepercayaan aja lah sama di antara customer kita sama penjual kita, konsumen kita, itu aja gitu aja. Mas No, terima kasih ya waktunya. Mudah-mudahan berkah apa yang anda sampaikan ke channel saya ini. Semoga sahabat Cipikus mendapatkan ilmu dari Mas No tentang bagaimana menjual atau menjadi pedagang buah-buahan di pinggir-pinggir atau di los-los ya. Oke. Minimal Anda punya keuntungan 5%. Tapi kalau Anda bisa mainkan bisa di atas 10% ya. Dan ini memang ada keuletan. Saya nggak tahu, nanti saya mau coba wawancara bang retailnya itu, dia juga ngeri kadang-kadang di retail itu kasihan juga kadang-kadang saya lihat Mas No ya. Oke. Mas No, terima kasih ya. Semoga sukses ya. Oh, tuh buku nih. Oh, buku ya. Oh, oke. Oh. Berapa kilo tuh bos? 20? Hah? 20 kilo. Berapa? Berapa tuh bos? 12.000 kilo. Oh, 12.000 sekilo tuh. Tuh. 12.000 sekilo ada 20 kilo. Nih.
Ya, ini duku Palembang. Duku mana nih? Palembang ya. Ya, ini emang keluar dari los buah-buahan ya. Nah, itu masih banyak itu los buah-buahan juga ini. Wah, hujan. Oke, mau hujan. Oke, saudara-saudara, sahabat Civikus, itulah ya perjalanan saya di pos buah-buahan. Saya lihat nih belum pernah masuk di sini. Oh, ini apa ini? Bako pak. Khusus bako ya. Oh, namanya Cak Grosir. Baru tahu nih, boleh ya saya ini ya. Ini sahabat, ini ternyata ada Cak Grosir. Saya baru tahu hari ini, sahabat ya. Ini namanya Cak Grosir. Kayak inilah ya, khusus grosir tapi untuk supermarket ya. Oh, ini punyanya pasar saya. Oke, kayak pasar Lotte, ya tuh, ya di sis Lotte. Oke, udah lama mas ya? 7 tahun loh. Ya, jadi ini kalau anda ke Kramat Jati sekalian aja nih. Jadi ada beli di sini ada beras, gula, mie, minyak ya, sahabat Civikus. Nih saya sempatkan loh datang di sini nih, lihat. Oke, baik sahabat Civikus, itulah sekelumit wawancara saya dengan teman-teman di pejuang kehidupan di di Kramat Jati, khususnya los buah. Jadi menariknya tadi saya dapat informasi ya bahwa los di situ, satu los itu kira-kira 4 kali 5 atau 8 ya, itu harga sewanya setahun itu bisa mencapai 300 juta sampai 400 juta. Luar biasa ya, setahun loh. Jadi sebulan itu ya mahal sewanya, dan itulah kenapa orang berebut untuk dapatkan los, karena memang hidup sekali dari mulai pagi sampai malam 24 jam. Bahkan dia, saya katakan, kalau saya pancing tadi, kalau untungnya cuma 50 juta, kekecilan. Jadi sebulan itu untungnya untuk satu los itu ya harusnya minimal 60 sampai 75 juta lah, kira-kira begitu. Karena memang mahal sekali sewanya. Jadi kalau setahun bisa ada yang 450 juta, itu yang bagus itu ya. Nah, tapi yang punya laki-laki itu bukan mereka yang punya, mereka penyewa. Yang punya ya para investor yang awal-awal gitu ya. Jadi sahabat, itulah hebatnya orang-orang pejuang kehidupan di di Kramat Jati, khususnya los buah. Nah, nanti saya akan sambung ada kesempatan lain di los yang lain ya, tapi khusus los buah. Intinya begini teman-teman, jadi saat Anda mau usaha itu apa saja bisa Anda lakukan. Yang penting itu tadi jujur, komitmen, serius gitu ya. Kenapa? Bisa jadi awal-awalnya menggunakan modal, tapi ketika sudah berjalan lebih dari 1 tahun 2 tahun tidak menggunakan modal lagi, cukup nota. Nah, cuma resikonya itu ada di kawan-kawan di tadi yang berjualan ya, dia menanggung risiko. Contohnya kalau dia ternyata nota itu 10.000 tapi hujan, wah, dia rela untuk menjual di bawah harga beli yang sudah disepakati. 8.000 jual katanya. Tadi ada Mas Bowo ya yang jualan mangga, itu risiko. Tapi ada kalanya pada saat harga bagus-bagus dinaikkan harganya ya. Nah, intinya begini sahabat, kalau Anda mau jadi retailer jangan langsung tubruk salah satu, tapi pelajari buah mana, dan Anda punya cara bagaimana bikin lama buah Anda ya. Buah ini bisa tahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan tadi yang berisiko itu ternyata buah duku, wah ini paling berisiko. Tapi kalau menurut Mas Nok tadi ya semua buah berisiko, tapi paling tidak karena sudah
berjalan hampir 20 tahun, dia tahu feelingnya udah bermain. Nah, menarik lagi bahwa ternyata ketika dia menjadi pengusaha ini tidak diawali dari langsung dia sendiri, dia belajar dulu, ya, belajar bagaimana beli, bagaimana harus mengejar keuntungan, ya, bagaimana harus hidup. Ternyata perlu 6 tahun belajar itu, ya, luar biasa. Waktu itu ikut orang, ikut saudara, ikut temen, ya, sekarang dia sudah pada jual sendiri. Dia mungkin siklus, ya, yang tua sudah agak kuat fisiknya, akhirnya ganti yang muda-muda. Itu tadi Mas No tadi sekitar 42 tahun, kalau Mas Bowo tadi sekitar 23 tahun. Tapi luar biasa, mereka berjuang kehidupan yang saya salut sekali. Nah, itulah sahabat Cibikos, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa untuk menjadi seorang pengusaha tidak bisa seia sekata atau semudah membalik tangan, ya, perlu perjuangan. Dari semua teman-teman yang tadi perlu perjuangan dari nol, ya. Wah, tidur di emperan, tidurnya luar biasa, tapi sekarang dia sudah menikmati keuntungan dari yang sudah dilakukan selama kurang lebih 10 hampir 20 tahun. Nah, saya kira itu sobat Cibikos, saya mohon dibantu, ya, nanti Anda subscribe, Anda share ke teman-teman yang ingin menjadi pengusaha di bidang retail. Next video saya akan bikin di konten untuk sayur-sayuran, ya. Ini Kramat Jati ini luar biasa besar banget. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.